Saya akan langsung ke Bang Edwin dari LPSK. Bang Edwin, kalau tadi dikatakan bahwa akan menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian dalam sidang etik nanti, apakah ini artinya status Eliezer sebagai JC sudah tidak berarti lagi di sidang etik polisi? Ya, status itu dalam konteks undang-undang ada dua ya, ada penanganan khusus, baik ketika proses penyidikan dan penuntutan. Kedua, ada pemberian penghargaan dalam konteks pidana yang paling ringan dan pemenuhan hak-hak narapidana. Ya. Jadi kalau dalam konteks normanya perundang-undangan mengatur seperti itu. Tapi menyangkut hal lain, menyangkut pekerjaannya, ya tentu memang tidak diatur sepenuhnya oleh undang-undang. Tetapi saya pikir ada baiknya juga untuk mempertimbangkan bahwa kontribusi Richard yang telah menyampaikan kejujuran atas perbuatannya dan keberanian mengungkap perkara itu bisa diberikan apresiasi, bukan hanya sebatas dalam konteks reward pidananya atau pemenuhan hak narapidana, tetapi juga bahwa negara secara umum itu memang butuh simbol keberanian, simbol kejujuran. Apalagi Polri dalam tahun lalu misalnya banyak didera oleh banyak masalah yang cukup mencoreng ya. Ada perkara Duren 3, ada perkara jenderal yang jual narkotika, bahkan peristiwa Kanjuruhan. Jadi memang kebutuhan simbol itu perlu diakomodir dulu untuk kepentingan Polri sendiri, bahwa kepolisian punya keberpihakan atau dia punya posisi yang sama dengan masyarakat yang mengagung-agungkan kejujuran. Ya, baik. Ini kan apa? Ya, sekarang saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang tadi kan berkatakan bahwa oke lah undang-undang mungkin ada celahnya memperbolehkan, tapi secara etika kan tampaknya ini belum pas begitu. Apa sih yang dikhawatirkan dari pengamat kepolisian jika seandainya nih Eliezer kembali aktif menjadi anggota kepolisian? Problemnya masalah pelanggaran etik di internal kepolisian kan bukan hanya Eliezer saja kan, banyak masalah-masalah terkait etik dan disiplin personil kepolisian yang juga belum dituntaskan. Kalau kemudian Eliezer ini aktif kembali, ini akan menjadi presiden buruk ke depannya gitu. Karena ambil contoh lah 1 tahun kemarin misalnya kasus AKBP Brotoseno yang kemudian diapresiasi Kapolri dengan mengaktifkan kembali atas dasar prestasinya seperti itu. Ini kan memunculkan masalah lagi gitu. Belum lagi terkait dengan kasus-kasus yang lain yang sampai sekarang juga belum tentu tuntas, melibatkan jenderal misalnya. Sampai sekarang juga belum tuntas. Makanya saya melihat terkait dengan Eliezer ini memang sesuatu ikon yang menarik ya, dan saya melihat kalaupun nanti Eliezer ini ditarik kembali menjadi personil kepolisian, ini lebih pada pilihan-pilihan populer saja daripada upaya untuk menjadikan ini momentum untuk perbaikan Polri yang lebih profesional, lebih baik di masa depan. Baik, Pak Sugeng, ini hanya pilihan populer saja, bisa jadi menyimpan masalah yang lebih dalam, bisa jadi presiden buruk. Anda melihat permasalahan yang sama di sini, Pak Sugeng? Itu analisis ya, bisa iya, bisa juga tidak ya, karena polisi kan punya mekanismenya sendiri. Jadi ada dua hal yang penting di sini, bahwa pilihan populer itu juga penting dilakukan, karena institusi polisi itu satu institusi yang berada di dalam wilayah pendapat publik, dalam wilayah bukan ruang hampa ya. Dan yang kedua, jadi di sana ada suara publik yang juga memperhatikan. Yang kedua, dasar untuk mengambil langkah tetap mempertahankan itu ada, yaitu dengan pasal yang tadi saya sampaikan ya, ada ruang yang disebut diskresi, yaitu atas dasar pertimbangan. Kalau pertimbangannya tetap dipertahankan dengan segala pertimbangan yang telah disampaikan, katakanlah berbagai hal ya, soal perannya, soal JC-nya, soal hukumannya ringan, kemudian juga perlu ikon Polri ya.
Saya pikir itu harus segera diambil. Polri harus mengambil dan pintunya adalah melalui keputusan Komisi Kode Etik Kepolisian. Kalau Komisi Kode Etik Kepolisian memutuskan PTDH, ya sudah selesai dia. Ya. Tapi kalau misalnya diputuskan dengan putusan yang lain, saya rasa bisa saja ya. Baik. Ini kembali kepada institusi kepolisian. Dasarnya cukup. Baik. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Pak Edwin, dan terima kasih juga Pak Bambang sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya sesaat lagi.